Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaumil Makfirah dengan NIM F1G1210013. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi pada mata kuliah pengantar ilmu komputasi. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa submateri yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisi ilmu komputer, kemudian yang kedua ada sistem komputer, yang ketiga ada input-output device, kemudian yang keempat ada perkembangan hardware dan software komputer, kemudian yang kelima ada internet dan cloud computing, kemudian yang keenam saya memasukkan algoritma cara kerja internet atau bagaimana internet bekerja. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu definisi ilmu komputer. Definisi ilmu komputer di sini terbagi dua, yaitu pertama menurut CSAB atau Computing Science Accreditation Board. Di sini dikatakan bahwa ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat retorika, eksperimen, dan pendesainan komponen serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori untuk memahami komputer device, program, dan sistem. Eksperimen untuk pengembangan dan pengetahuan konsep, metodologi desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya. Metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan requirement yang diminta. Kemudian definisi ilmu komputer menurut Denning. Ilmu komputer adalah studi sistematik tentang proses algoritmik yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi, baik itu berhubungan dengan teori-teori, analisa, desain, efisiensi, implementasi, atau aplikasi-aplikasi yang ada padanya. Pertanyaan mendasar berhubungan dengan ilmu komputer adalah apa yang bisa diotomatisasikan secara efisien dari persamaan pemakaian teknologi dan hakikat makna dalam definisi yang digunakan di atas. Dapat disimpulkan bahwa ilmu komputer adalah pengetahuan yang berisi tentang teori, metodologi, desain, dan implementasi yang berhubungan dengan komputasi, komputer, dan algoritmanya dalam perspektif perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware. Kemudian kita masuk pada materi kedua, yaitu sistem komputer. Berbicara tentang sistem komputer adalah suatu susunan perangkat yang saling terkoneksi dan digunakan untuk mengolah data dari pengguna. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, memori, dan perangkat input dan output. Kemudian ada 4 komponen dari sistem komputer, yaitu pertama ada komponen perangkat keras atau hardware komponen, yang kedua ada komponen perangkat lunak atau software komponen, kemudian yang ketiga ada komponen data atau data komponen, kemudian yang keempat ada komponen komunikasi atau communication komponen. Baik, kemudian kita masuk pada jenis-jenis sistem komputer. Ada 6 jenis sistem komputer. Di antaranya yaitu pertama sistem single user dan workstation, yang kedua ada sistem multitasking atau multitasking system, kemudian yang ketiga ada sistem server jaringan atau network server system, kemudian yang keempat ada sistem waktu nyata atau real time system, kemudian yang keenam ada sistem kendali embedded atau embedded control system, yang keenam ada sistem terdistribusi atau distributed system. Kemudian kita masuk pada materi ketiga, yaitu input-output device. Yang pertama akan kita bahas di sini ada input device. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Di dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data juga digunakan untuk memasukkan program. Nah, kemudian
Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input langsung yaitu alat input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses, sedangkan alat input tidak langsung melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Kemudian saya akan berikan contoh alat input langsung, yaitu ada keyboard, pointer atau mouse, ada scanner, sensor, dan lain-lain. Dan kemudian kita masuk pada output device. Output device atau perangkat keluaran adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Output komputer atau output device merupakan suatu perangkat keras komputer yang berhubungan untuk menghasilkan suatu keluaran atau tampilan seperti grafik, gambar, kertas, atau hard copy. Kemudian output yang dihasilkan dari pemrosesan dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu ada tulisan berupa huruf, angka, simbol khusus, kemudian ada image dalam bentuk grafik atau gambar, kemudian ada suara dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin, misal mesin atau mesin readable form. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan yang terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Nah, kemudian contoh dari peralatan output dapat berupa hardware hard copy device, ada soft copy device, dan yang selanjutnya ada drive device atau driver. Masih berbicara tentang output dibentuk pertama sifatnya adalah permanen dan lebih portable, atau dapat dilepas dari alat outputnya dan dapat dibawa kemana-mana. Alat yang umumnya digunakan untuk ini adalah printer, plotter, dan alat mikrofilm. Sedangkan output bentuk kedua dapat berupa video display, flat panel, dan speaker. Alat output bentuk ketiga yang menggunakan media magnet IC disk adalah disk driver, dan yang menggunakan media magnetic tape adalah tape driver. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu perkembangan hardware dan software. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu definisi komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin computere yang berarti menghitung, atau to compute atau to reckon. Menurut Brismer tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah, dan hasil pengolahannya. Kemudian menurut Sanders tahun 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Kemudian dari definisi tersebut terdapat 3 istilah penting, yaitu input atau data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE, atau Electronic Data Processing atau EDP. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau fakta, dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya.
Pengolahan data merupakan suatu proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yaitu berupa suatu informasi. Dengan demikian, informasi adalah hasil dari suatu kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih bermakna dari suatu fakta. Oleh karena itu, pengolahan data elektronik adalah proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih bermakna berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Kemudian kita masuk pada perangkat lunak atau software. Komputer merupakan mesin yang memproses fakta atau data menjadi informasi. Nah, komputer digunakan orang untuk meningkatkan hasil kerja dan memecah berbagai masalah. Yang menjadi pemroses data atau pemecah masalah itu adalah perangkat lunak atau software. Data yang diproses pun telah banyak berubah, yang semula hanya berupa data bilangan dan karakter, merambah ke audiovisual seperti bunyi, suara, gambar, dan film. Sejauh perkembangan hingga saat ini, seluruh proses menggunakan format data digital dengan satuan bit atau binary digital atau binary digit. Kemudian di sini ada klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak secara umum dapat dibagi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contoh bahasa pemrograman diantaranya ada Basic, COBOL, Pascal, C++, Fortran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, manajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Contoh sistem operasi ada DOS, Unix, Windows 95, IMB OS 2, iPulse, Sistem 7, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada utility. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Misalnya, pemeriksaan perangkat keras atau hardware troubleshooting, memeriksa disket yang rusak, bukan rusak fisik, kemudian mengatur ulang isi hard disk, yaitu partisi, defrag, dan lain-lain. Contoh utility adalah Norton Utility. Kemudian masih berbicara tentang perangkat lunak. Perangkat lunak aplikasi merupakan bagian perangkat lunak yang sangat banyak dijumpai dan terus berkembang. Sebelum tahun 1990-an, aplikasi yang dikenal yaitu pemroses kata atau WordStar, atau ada juga CWrite. Pemroses tabel yang dikenal yaitu Lotus 123, Quattro Pro, dan lain-lain. Kemudian database dan hiburan atau game. Pada perkembangan pemrosesan kata, tabel dan database saat ini telah dibundel menjadi aplikasi Office dengan tambahan aplikasi untuk membuat presentasi yang nanti akan diberikan pada pelatihan ini. Kemudian contoh aplikasi Office adalah Microsoft Office yang terdiri dari Word atau pemroses kata, Excel atau pemroses tabel, dan Access atau database, dan PowerPoint untuk presentasi. Yang berkembang sangat banyak saat ini adalah aplikasi multimedia dan internet. Contoh aplikasi multimedia adalah Winamp untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio. Kemudian Real Player yang dapat digunakan untuk menonton video atau VCD. Aplikasi internet yang umum digunakan adalah browsing, email, chatting,
dan messenger. Kemudian kita masuk pada perkembangan hardware. Perkembangan hardware komputer semakin cepat dari yang sederhana sampai ke hardware yang paling kompleks. Namun, dilihat dari sejarahnya, perkembangan komputer diawali oleh kebutuhan manusia untuk melakukan pemrosesan data secara lebih mudah. Walau prinsip itu tetap berlaku, namun akhir-akhir ini kelihatannya perkembangan hardware komputer yang mampu menciptakan kebutuhan-kebutuhan dan peluang baru. Perkembangan hardware komputer itu sendiri adalah sebuah evolusi dari berbagai alat pengolahan data. Adalah seorang Charles Babbage yang pertama kali mengenalkan komputer yang pertama. Namun pada periode ini komputer digunakan hanya untuk operasi matematika. Baru setelah tahun 1940 komputer digunakan untuk pengolahan data yang lebih luas. Kemudian kita masuk pada perkembangan generasi komputer setelah tahun 1940. Ada generasi komputer pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung untuk memproses data dan menyimpan data. Beberapa komputer yang lahir pada generasi ini adalah ENIAC, EDFAC, dan EDSAC. Kemudian komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Penemuan transistor pada tahun 1948 adalah salah satu faktor yang membuat generasi komputer ini lahir. Komputer pada generasi ini jauh lebih kecil karena menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum yang ukurannya lebih besar. Kemudian yang ketiga ada komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai awal tahun 80-an. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas. Komputer generasi ini pun membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen yang banyak dipadatkan dalam satu chip. Kemudian ada komputer generasi keempat yang lahir pada awal tahun 80-an. Generasi ini adalah perkembangan dari mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Personal komputer dikenal pada generasi ini. Kemudian ada komputer generasi kelima. Generasi ini memungkinkan komputer masa depan untuk lebih cepat berinteraksi dengan manusia. Oke, itulah tadi gambaran dari beberapa komputer, sampai dari yang komputer generasi pertama sampai komputer generasi kelima. Kemudian kita masuk pada hardware pada PC itu dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu pertama ada CPU, kedua ada memori utama, ketiga ada piranti input dan piranti output, kemudian yang keempat ada media penyimpanan. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu internet dan cloud computing. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah sejarah internet. Pada awal tahun 1970, Vint Cerf dan Bob Kahn mulai mengerjakan desain yang sekarang kita sebut sebagai internet. Internet adalah hasil eksperimen dari ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Itu adalah proyek penelitian Departemen Pertahanan. Vint Cerf dan Bob Kahn sangat berjasa dalam menciptakan protokol internet working untuk memungkinkan komunikasi. Penemuan ini menjadi dasar bagi apa yang kita kenal sekarang sebagai internet. Internet adalah jaringan dari berbagai jaringan. Internet menautkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Kemudian kita masuk pada pengertian internet. Internet merupakan singkatan untuk istilah interconnection network, di mana belakangan ini internet sering dibutuhkan dengan istilah yang lebih tepatnya orang sering menyebut sebagai cloud computing, yakni teknologi yang memungkinkan sumber daya ataupun resources untuk menjalankan sebuah sistem yang kompleks
dengan mudah kita peroleh, entah itu mulai layanan hosting, Virgo server, atau teknologi-teknologi lainnya. Internet terdiri dari sejumlah besar jaringan independen. Yang menarik dari sistemnya adalah ia terbagi secara menyeluruh, tidak ada kendali pusat yang memutuskan bagaimana paket dirutekan atau di mana potongan jaringan dibentuk atau bahkan siapa yang saling berhubungan. Ini semua adalah keputusan bisnis yang dibuat secara independen oleh operator. Mereka semua berkeinginan untuk memastikan bahwa ada sambungan ujung ke ujung dari setiap bagian jaringan, karena utilitas dari internet adalah bahwa setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan semua perangkat lainnya, sama halnya saat kita menghubungi telepon lain di dunia. Kemudian kita masuk pada cloud computing. Internet atau interconnection network belakangan ini sering dihubungkan dengan cloud computing atau yang kita kenal sebagai komputasi awan. Cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak, atau teknologi yang memungkinkan sumber daya ataupun resources untuk menjalankan sebuah sistem yang kompleks dengan mudah kita peroleh, entah itu melalui layanan hosting yaitu virtual server ataupun teknologi-teknologi lainnya. Dengan cloud computing ataupun dengan internet, maka hampir semua device yang kita miliki, entah itu desktop, PC, handphone, atau bahkan rumah atau tools lain yang berdekatan akan bersentuhan langsung dengan kita. Itu terkoneksi dengan baik dengan internet. Internet dari sisi yang paling sederhana namanya adalah interconnection. Berarti keterhubungan, yaitu singkatnya ada dua komponen yang saling terhubung. Ilustrasinya yaitu dihubungkan dengan sebuah kabel besar di seluruh dunia. Baik, pembahasan terakhir di sini saya akan membahas tentang bagaimana internet itu bekerja. Di sini sudah dapat kita lihat algoritma dari cara kerja internet itu sendiri. Nah, jika berbicara tentang internet, tentunya kita juga berbicara tentang alat untuk mengakses internet tersebut. Yang sering kita gunakan adalah komputer. Nah, jika berbicara tentang komputer, itu berhubungan dengan ada klien, koneksi, dan server. Dapat kita lihat di sini kliennya dapat berupa komputer itu sendiri, kemudian koneksinya berupa kabel-kabel, dan yang terakhir itu server, yaitu tujuan atau yang kita tuju. Nah, kemudian pertanyaannya di sini, bagaimana internet itu dapat bekerja? Nah, di sini dapat kita lihat ada sebuah klien dan ada sebuah komputer server yang dituju. Yang pertama kali, jika kita ingin melakukan akses ke sebuah situs nih, misalnya kita ingin mengakses google.com. Kemudian sejatinya komputer kita akan terlebih dahulu berhubungan atau terhubung dengan yang namanya internet server provider, ya, seperti yang kita lihat pada tampilan ini. Nah, contohnya di Indonesia itu seperti Telkom, melalui produknya seperti Telkomsel. Kemudian internet server provider ini kemudian akan mengontak sebuah teknologi yang namanya DNS server. Dapat kita lihat pada gambar. Kemudian ini semacam buku telepon yang akan memetakan bahwa nama yang kita cari tadi, yaitu www.google.com, ini memiliki IP address berapa. IP address itu dapat berupa angka-angka seperti yang kita lihat di sini. Kemudian setelah alamat IP ini didapat, maka selanjutnya akan dikembalikan ke komputer kita, kemudian akan langsung diakses ke alamat IP tadi. Kemudian lanjut ke internet server provider, maka selanjutnya melalui internet backbone akan mengakses ke alamat IP server google.com. Nah, ketika koneksinya lancar akan dikembalikan dan Google akan memberi respon server dan komputer akan muncul halaman google.com seperti kita lihat pada gambar. Ini terjadi dalam sepersekian detik saja sehingga kita tidak menyadari proses tersebut.
Nah, di dalam proses ini tentunya yang menghubungkannya yaitu terdapat kabel-kabel yang terhubung di seluruh dunia sehingga pengaksesan ini dapat terjadi. Nah, baik, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan praktekkan penelusuran saya terhadap google.com ini. Mari simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan melakukan penelusuran melalui HP saya terhadap google.com. Nah, di sini saya mengetikkan www.google.com. Maka akan langsung tampak halaman google.com seperti pada video ini. Nah, tentunya proses ini telah melalui proses panjang yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mulai dari komputer atau HP kita, kemudian koneksi ke SP ke DNS, dan diperoleh IP. Kemudian lewat internet server provider akan mencari back-one mana yang dekat dengan kita, kemudian mengakses sebuah server, dan tentunya dalam proses ini menggunakan kabel-kabel yang menghubungkan jaringan internet di seluruh dunia. Maka akan muncul halaman yang kita cari yaitu google.com. Nah, melalui ini kita dapat cari lagi informasi melalui google.com nih. Nah, contohnya saya di sini misalkan mencari apa itu internet. Nah, secara langsung akan muncul informasi-informasi yang berkaitan tentang internet seperti yang dapat kita lihat pada video ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.